Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam satu jiwa. Nah, ini pada saat ini saya ada di wilayah Villa Nusa Indah 2 ya. Villa Nusa Indah 2 yang mana ya sekarang ini saya lagi duduk di dalam wilayah perumahan Villa Nusa Indah 2, dan secara kebetulan saat ini saya merasa ada sesuatu yang datang, sesuatu yang menghampiri saya dari lingkungan kekuatan secara alam batinia saya, dan saya merasakan ada kekuatan di wilayah Villa Nusa Indah 2 ini nih. Dan saya merasakan ada sesuatu yang berjalan di dalam diri saya, yang sampai ini kelihatan merinding ini. Nah, merindingnya ini nih ya, menurut saya ini ada sesuatu yang datang dan menghampiri saya, ingin mengajak berdialog, mengajak mungkin untuk secara batinia komunikasi dengan saya. Namun saya juga ingin tahu sebetulnya apa yang datang ke saya dan apa yang ingin disampaikan ke saya. Mudah-mudahan ini akan bisa menjadikan satu yang bisa menjadi kekuatan cerita ini bisa untuk menjadi sesuatu yang bisa dilihat daripada lingkungan yang ada di sini. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang mungkin bisa menjadikan satu ilmu, satu juga menjadikan cerita bagaimana di lingkungan wilayah kita itu ada sesuatu kekuatan yang sebetulnya tidak terlihat namun ada di sekitar kita, yang namanya mungkin ya kekuatan alam lingkungan, alam goib, yang mungkin kita juga harus menghormati yang namanya alam lingkungan tadi. Nah, lingkungan ini yang saya melihat di sini, saya diberikan gambaran ini ada sesuatu yang datang ke saya. Ini adalah yang dari keramat yang ada di wilayah sini nih. Ini keramat wilayah yang mungkin orang cerita di sini ada satu wilayah yang dikeramatkan di wilayah daerah dekat sana. Ini yang mungkin yang dikenal, yang sering dikenal orang dari sini di wilayah lingkungan adalah untuk namanya yaitu adalah Kapiten Soleh, atau mungkin bahasanya itu jadi Kapten Soleh. Nah, dari beliaulah saya mendapatkan secara batiniah bahwa beliau datang ke saya, menghampiri saya untuk melakukan dialog ini, dan ternyata ada lagi selain beliau ya, artinya ada satu beliau yang ingin disampaikan, yaitu adalah salah satunya ya mungkin kekuatan yang ada di alam daerah sini, yaitu kali atau sungai. Nah, kebetulan di wilayah sini di dekat sungai, dan sering kali terjadi ya kadangkala banjir yang tidak diduga-duga akibat dari hujan mungkin atau kiriman. Tetapi ini salah satu yang mungkin penyebab banjir ini adalah dari kiriman dari daerah Bogor atau mungkin daerah-daerah sana. Namun di sini ada kekuatan yang saya merasakan di dalam kali ini ada sesuatu nih yang menjadi kekuatannya. Nah, ini namanya, kalau dari gerakan yang saya dapat ini secara batin, ini adalah buaya. Nah, buaya ini yang mungkin seringkali ada di lingkungan kali dan wilayah Villa Nusa Indah. Namun mungkin ini adalah kekuatan siluman atau mungkin goib. Artinya ini secara batin saya merasakan itu yang terjadi. Dan ini adalah berita yang disebarkan
oleh tadi yang namanya Kapiten Soleh, ada yang mau diskusi dengan saya. Ternyata ini buaya. Nah, buaya ini yang dinamakan adalah buaya siluman, mungkin penjaga dari sungai yang ada di Sungai Cilengsi ini. Nah, ini yang mungkin akan menjadikan cerita, yang mungkin akan saya tanya nanti seperti apa dan bagaimana buaya siluman ini bisa berkomunikasi secara batiniah kepada saya. Dan saya akan minta adanya membuka alam dialog melalui apa yang menjadi komunikasi secara batin. Jadi batin ini saya akan minta izin kepada Yang Maha Kuasa tentunya, agar saya mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan kekuatan yang bisa saya sampaikan ke dalam tayangan ini. Karena mungkin mudah-mudahan ini akan berguna dan mungkin ini akan juga menjadi manfaat buat kita semua. Nah, saya meminta izin kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana agar tidak terjadi apa-apa juga kepada saya, karena ini kan alam batin, alam gaib yang tidak ada orang yang bisa tahu seperti apa yang menjadi siluman kayak seperti yang sekarang ini. Nah, untuk ini saya mencoba untuk mohon kepada Yang Kuasa dulu agar diberikan izin untuk dapat bertemu secara alam gaibnya, secara alam batinnya ke saya, agar bisa cerita tentang masalah apa dan bagaimana tentang siluman buaya yang ada di Kali Cilengsi ini. Mungkin secara legenda, mungkin banyak juga orang yang bercerita tentang ininya adanya siluman buaya ini, tapi kan secara ininya mungkin kita belum tahu karena ada batiniah kita yang mungkin bersentuhan dengan siluman buaya ini. Dan untuk itu saya coba dulu untuk ngebuka, memohon izin pada Yang Maha Kuasa agar saya diberikan izin untuk bisa membuka alam batiniah saya ini untuk bisa bertemu dengan siluman buaya yang ada di sungai atau Kali Cilengsi ini. Dan mudah-mudahan ini akan menjadikan satu pengalaman cerita yang seandainya bisa menjadi manfaat buat orang. Bismillah. Nah ini sudah siap hadir nih siluman yang namanya siluman buaya ini ke sini. Dan ini saya merasakan dengan adanya satu kekuatan ini, dan ini menjadi kekuatan yang hampir meliputi daripada kulit saya ini, ada keluar merinding jadinya. Nah, merindingnya mungkin bersentuhan. Dan ini, ini sudah disetujui oleh dia, oleh siluman ini. Mudah-mudahan dia cerita dari mana nih asalnya. Dan kita mau tanya dia, asalnya dari sana. Ini siluman buaya ini asalnya dari daerah sana. Di sana ini sudah merupakan jalur kali yang arahnya ke Bogor. Jalur kali yang arahnya kemana ini, ke sana nih terus nih. Kalau ke daerah sana kan jelas, tapi kalau ini ke sana nih. Dan itu dia, dia itu selalu menginginkan bahwa kita juga sebagai manusia menghormati yang namanya penghuni-penghuni yang ada di sini. Bukan hanya penghuni manusia yang nyata, tapi ada penghuni yang tidak nyata yang mungkin juga perlu dihormati. Bukan untuk diapa-apakan. Kenapa? Mereka juga sebetulnya mereka juga mempunyai kelompok yang sifatnya ini kelompok-kelompok besar kalau saya bilang. Nah, ini kelompok besar yang ada di sesuatu tempat yang ada di sana. Dan di sana ada tempatnya. Saya nggak tahu nanti tempatnya itu di mana. Mungkin besok kita akan cari tempatnya itu daerah mana, untuk bisa kita dapatkan tempat yang sebenarnya bersemayamnya yang namanya Prabu, yang namanya ini saya ketemukan adalah namanya Prabu Kodia. Nah, siluman buaya ini bernama Prabu Kodia. Nah, Prabu Kodia ini salah satu rajanya daripada siluman buaya yang ada. Nah,
Kalau sudah buayanya saja, silumannya sudah ada, berarti mungkin pengikut-pengikutnya juga akan ikut berkumpul. Nah, ini sudah secara alam gerak saya ini, ya mungkin dia sudah merapat ini. Nah, sudah menjadikan satu pasukan yang akan mengawal Prabunya, ya. Karena mereka juga melihat bahwa Prabunya itu hadir di sini, dan mereka juga mengawal bahwa ada untuk kepentingan apa. Dan saya tidak ada kepentingan apa-apa dengan di sini, tapi hanya ini sebagai bahan untuk cerita dan untuk diketahui oleh orang banyak bahwa di dalam lingkungan alam semesta ini ada alam yang namanya alam manusia, dan juga ada yang namanya alam siluman, alam jin dan lain-lainnya. Nah, kebetulan alam yang sekarang ini yang saya dapat adalah alam siluman. Siluman yaitu adalah buaya yang bersemayam di lingkungan sungai atau kali Cilengsi. Ya, mudah-mudahan ini akan kita bisa meminta kepada mereka ini untuk supaya jangan sampai berbenturan dengan yang namanya alam yang kita sekarang ini adalah alam manusianya. Agar apa? Agar yang namanya kecelakaan di kali dan kecelakaan yang ada ini sudah bisa diatasi oleh mereka lah. Nah, kita ini sebagai manusia hanya berdoa kepada Allah, dan Allah lah yang memberikan mungkin kepada kita itu hasilnya, walaupun melalui alam-alam yang seperti itu. Karena kita tidak mungkin meminta sama siluman-siluman ini dengan tanpa mengatasnamakan yang namanya Maha Kuasa. Semua itu yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita secara pribadi, secara batinnya kita bisa berkomunikasi. Tapi semua terlepas daripada izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu gini. Nah, ini ada siluman. Ini saya hanya meminta kepada para siluman ini, yaitu namanya Prabu Kodia ini, untuk selalu juga menjaga ketertiban. Ketertiban apa? Kalinya. Ketertiban apa juga? Mungkin menjaga juga supaya jangan sampai banjir itu terus menerus menerjang setiap saat yang ada di lingkungan sini. Entah itu 1 tahun sekali, entah itu 1 tahun bisa 2 kali atau 3 kali. Ya, mudah-mudahan dengan kita kenal sama yang namanya siluman ini, dengan atas izin Allah, kekuatan Allah, ini bisa menjadikan juga banjir ini bisa terarah. Dan kita sadar bahwa hidup kita ini bukan hanya hidup pribadi, tapi adalah hidup di alam yang banyak penghuni-penghuni lainnya. Nah, itulah jadi yang kalau seandainya kita hidup di alam yang banyak beraneka ragam dengan jenis-jenis yang lain, maka kita juga harus izin, dan kita juga mungkin bisa assalamualaikum. Jangankan kita kepada tempat-tempat yang belum kita ketahui, kita masuk ke rumah pun kita juga harus berassalamualaikum kepada penghuni rumah. Nah, kita tinggal di wilayah lingkungan Villa Nusa Indah ini juga, saya datang kemari, saya juga assalamualaikum kepada penghuni yang nyata, manusia yang ada, dan saya juga assalamualaikum juga kepada penguasa yang ada di lingkungan Villa Nusa Indah ini. Dan kebetulan setelah tadi baru saya datang ke sini, ada sesuatu yang di makam dikeramatkan atau keramatnya di Villa Nusa Indah ini, yaitu adalah Kapiten Soleh. Kapiten Soleh ini datang, dan Kapiten Soleh meminta saya untuk bisa berdialog sama yang namanya siluman buaya ini. Nah, mudah-mudahan ini adalah salah satu yang menjadi satu cerita buat kita, dan ini bisa diketahui. Jadi permohonannya apa? Ya sebetulnya sih kalau dilihat dari gerak-geriknya apa ya, ini kan ada gerak-gerik yang datang ini. Nah, dia setiap saat itu selalu ada di kali ini. Nah, kali ini dia terus telusuri sampai ke ujung. Nanti dia balik lagi. Dia adanya di tempat wilayah yang sudah ditentukan oleh dia, tempat itunya. Nah, bukan hanya di dunia ini ada pemimpin, tetapi di dalam lingkungan juga siluman itu ada yang namanya
pemimpinnya. Nah, saya katakan ini pemimpinnya siluman ini adalah Prabu Kodia. Kenapa? Kalau sebagai manusia dia tuh seperti ini. Nah, ini gelang. Nah, berarti kalau dia menggunakan gelang 2 di sini, dia adalah seorang prabu. Nah, prabu ini, nah makanya dia katakan bahwa dia adalah Prabu Kodia. Nah, Prabu Kodia inilah yang menguasai di dalam aliran sungai di Cilengsi ini, Sungai Cilengsi. Nah, mudah-mudahan harapan saya minta kepada yang namanya siluman buaya ini untuk juga sama-sama menjaga. Agar apa? Agar sungai ini juga bisa terawat secara alam goibnya maupun secara alam nyatanya. Dan mudah-mudahan saja banjir maupun hal-hal lain, ya seperti mungkin ada kecelakaan-kecelakaan yang tidak disengaja dan sebagainya, ini mungkin bisa terhindar lah. Ya, karena apa? Karena semua kembali lagi kepada kita sendiri, bahwa kita hidup di dunia ini memang harus menjaga alam semesta ini. Karena yang menjaga alam ini adalah sebetulnya adalah manusia. Tapi manusia tidak juga menyadari kalau di alam ini juga ada alam-alam jin, alam-alam siluman yang ikut serta diturunkan di dunia ini oleh Yang Maha Kuasa, juga sama-sama punya tugas. Dan sama-sama punya tugas. Ya, katakanlah kalau kita misalkan datang ke tempat gunung, ke tempat kali, ke tempat yang lain, itu kan pasti ada cerita-cerita mistisnya. Nah, sama dengan saya datang ke Villa Nusa Indah ini, ada cerita mistis yang sifatnya adalah siluman buaya. Nah, siluman buaya ini yang sering keluyuran di area Kali Cilengsi. Ya, mudah-mudahan itu menjadi satu kekuatan kita untuk bisa meyakini bahwa di dalam batiniah kita ini ada kekuatan komunikasi. Nah, kekuatan komunikasi ini yang mudah-mudahan sampai juga kepada hal-hal yang lebih daripada itu, yaitu tentang kalau kita berdoa kepada Tuhan agar ini sampai kepada apa yang kita minta. Jadi manusia kekuatannya ada di doa, dan manusia memiliki batin. Manusia itu memiliki kemampuan alam rasa, ya, yang bisa dirasakan pada saat dia duduk dimanapun, dia akan terasa bahwa ada sesuatu kekuatan yang datang ke sini. Nah, kekuatan alam rasa inilah yang harus bisa diterapkan pada saat kita di mana-mana. Ya, kalau misalkan kita mau keluar rumah ataupun kita di jalanan, kita sudah memiliki alam rasa yang sifatnya, ada apa gitu. Nah, di sini kebetulan saya merasakan dari alam rasa saya batiniah, ada alam rasa yang datang ke saya, ada 2. Yang satu adalah Kapiten Soleh yang ada dan menjadi keramatnya di Villa Nusa Indah ini. Ya, yang satu adalah Prabu Kodia, itu adalah siluman. Nah, mereka mungkin sama-sama memiliki alam. Yang satu adalah alam ruh, mungkin alam manusia yang dulu pernah ada, dan ini adalah alam siluman. Yang alam siluman ini hidupnya panjang kayak gitu. Dia bilang kalau hidupnya panjang benar. Ya, karena apa? Ya memang itu. Dan kita tidak bisa tahu kapan matinya. Kalau manusia itu kan bisa tahu, Pak. Umur mati itu atau meninggalnya manusia itu ada yang mungkin masih muda, ada yang dewasa, ada yang sudah tua. Tapi mati itu pasti, bahwa segala sesuatunya. Tapi kalau alam siluman, dia nggak tahu, dia panjang. Nah, kelihatannya panjang, dan itu kita nggak bisa ukur, karena kita tidak bisa nyemplung di area mereka. Yang hanya tahu itu hanya Allah. Ya, Allah lah yang semuanya yang memberikan mereka itu umur panjang, ya juga Allah, bukan manusia. Dan manusia itu hanya mengetahui, membaca dari apa yang sudah kita pelajari, baik itu dari kitab maupun dari Al-Quran yang ada, itu semuanya bisa tersaring dari sana. Yang mudah-mudahan ini bisa memberikan pengertian. Yang pertama saya katakan, prinsipnya dimanapun kita duduk, kita tetap harus bisa merasakan alam rasa kita. Nah, kebetulan saya duduk di Villa Nusa Indah ini, ada sesuatu yang datang kepada saya dan memberikan informasi kepada saya atau petunjuk kepada saya secara batiniah bahwa ada kekuatan di kali.
kali apa? Kali Cilengsi. Dan kali Cilengsi ini ternyata ada kekuatan buaya siluman buaya. Nah, kita harapkan siluman buaya ini jangan berulah, jangan dia menjadikan malah ngaco gitu ya. Jadi kita sudah tahu dan kita harapkan dengan kita meminta kepada Tuhan untuk tidak berulah banyak dan menjaga kali itu menjadi semuanya juga sama-sama baik, agar perjalanan kali secara tidak sengaja air itu lancar dan para penghuni yang ada di sini itu tidak banyak sekali terkendala oleh jebolnya tanggul lah atau apalah yang mengakibatkan banjir. Nah, mudah-mudahan ini salah satu cerita yang bisa kita ambil dan kita manfaatkan. Jadi intinya ya, bahwa dimanapun ada penghuni, baik itu manusia maupun penghuni alam gaibnya, baik itu jin atau siluman dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah setiap kita masuk ke daerah orang, kita harus dulu melakukan yang namanya salam atau meminta izin kepada penghuni yang kelihatan maupun penghuni yang nggak kelihatan. Nah, itu di dalam ajaran sudah ada dan sudah masuk di dalam. Kalau kita mau masuk rumah, ada entah itu berpenghuni atau tidak berpenghuni, kita wajib untuk melakukan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya apa? Kita terhindar daripada masalah-masalah yang tidak kelihatan. Nah, berarti salam ini kita juga bisa tujukan kepada semua makhluk yang ada, baik itu yang tidak kelihatan maupun makhluk yang kelihatan seperti kita ini. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Intinya adalah bahwa hidupkan alam rasa kita, dan jangan lupa dimanapun kita berada, kita harus tahu, kita harus paham bagaimana kita masuk ke kampung orang, bagaimana kita masuk wilayah orang, agar kita itu menjadi yang ya istilahnya selamat. Karena di dalam kampung orang ini kalau kitanya juga sudah berassalamualaikum, ya mudah-mudahan warga ya, baik itu warga yang ada maupun hal-hal yang lain itu juga ikut merasakan salam kita. Jadi salam kita itu kita tujukan kepada manusia maupun kepada alam yang tidak terlihat. Saya rasa itu dulu yang saya kupas, dan nanti kita akan ketemu lagi untuk masalah Prabu Kodia ini, tempat dan waktunya. Dan kalau mungkin kita akan cari tempat yang aslinya dia, istananya Prabu Kodia itu ada di daerah sana. Ini daerah sana ini saya nggak tahu ini apakah di sana itu pusatnya di daerah Bogor atau apa, tapi itu akan kita cari dan kita akan ketemukan, dan insya Allah itu akan kita masukkan ke dalam episode yang akan datang. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.